bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Selda Rombetar Klolon dengan nomor induk mahasiswa B1A1199295 kelas H angkatan 2019, program studi S1 Farmasi Universitas Megariski Makassar. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat perlindungannya dan nafas kehidupan sehingga kita pada hari ini bisa merasakan, bisa diberikan kesehatan secara jasmani maupun rohani. Dan pada hari ini, sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu dosen Nur Hikmah dari mata kuliah Kimia Fisika, karena saya pada hari ini akan mempresentasikan, menjelaskan beberapa materi, yaitu diantaranya mengenai materi pertama, energi, yang kedua, sistem periodik unsur, dan yang ketiga, materi ikatan ion, dan yang keempat adalah materi ikatan kimia, dan yang kelima adalah materi ikatan logam dan hidrogen. Lalu selanjutnya materinya mengenai ikatan kovalen, dan materi terakhir adalah ikatan van der Waals. Selanjutnya kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai energi. Apa yang dimaksud dengan energi? Energi adalah daya atau kekuatan yang digunakan untuk melakukan proses kegiatan. Nah, di sini juga ada perubahan energi. Misalnya, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya seperti penggunaan oven, kompor listrik, dan juga setrika. Nah, perubahan energi berikutnya itu mengenai energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya seperti kipas angin, penggunaan AC, mixer, dan blender. Nah, lalu selanjutnya perubahan energi berikutnya adalah energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya seperti layar televisi, layar monitor komputer, dan masih banyak lagi perubahan energi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu sistem periodik unsur. Nah, pengertian dari sistem periodik unsur adalah susunan unsur-unsur berdasarkan urutan nomor atom dan kemiripan sifat unsur-unsur tersebut. Nah, sistem periodik unsur atau tabel periodik modern ini yang saat digunakan didasarkan pada tabel yang dipublikasikan oleh Dmitri Mendeleev pada tahun 1869. Nah, sistem periodik modern ini disusun berdasarkan hukum periodik modern yang menyatakan bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Artinya, jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka sifat-sifat tertentu akan berulang secara periodik. Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu mengenai ikatan kimia. Ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik antara atom-atom sehingga atom-atom tersebut tetap berada bersama-sama dan terkombinasi dalam senyawaan. Gagasan tentang pembentukan ikatan kimia dikemukakan oleh Lewis dan Lamumir dari Amerika serta Kossel dari Jerman. Kita masuk pada materi yang keempat, yaitu ikatan ion. Ikatan ion adalah sebuah gaya elektrostatik yang mempersatukan ion-ion dalam suatu senyawa ionik. Ikatan ion adalah gaya tarik-menarik antara dua ion yang berlawanan muatan yang terbentuk melalui perpindahan elektron. Nah, apa saja sifat-sifat dari ikatan ion? Nah, sifat yang pertama yang dimiliki oleh ikatan ion adalah bersifat polar sehingga larut dalam pelarut polar. Dan sifat yang kedua memiliki titik leleh yang tinggi. Dan sifat yang ketiga, baik larutan maupun lelehannya bersifat elektrolit. Nah, bagaimana pembentukan ikatan ion tersebut? Nah, pembentukan ikatan ion dilakukan dengan cara transfer elektron. Ikatan ion timbul sebagai akibat dari gaya tarik-menarik antara ion yang bermuatan positif dan ion yang bermuatan negatif,
yang dihasilkan karena perpindahan elektron. Nah, bersama kita masuk pada materi yang kelima, yaitu mengenai ikatan logam dan hidrogen. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik yang terjadi antara muatan positif dari logam-logam dengan negatif dari elektron-elektron yang bebas bergerak yang dihasilkan oleh elektron valensi masing-masing logam. Nah, sifat-sifat dari logam tersebut adalah yang pertama, logam dapat ditempa, dapat dibengkokkan, dan direntangkan dan tidak rapuh. Dan sifat yang kedua adalah sifat mengkilap, daya hantar listrik, lalu daya hantar panas, dan titik didih dan titik leleh yang tinggi. Nah, klasifikasi ikatan logam ini, yang pertama klasifikasi ikatan logam menurut golongan. Yang pertama adalah ikatan logam pada unsur transiasi, dan yang kedua ikatan logam pada unsur golongan utama. Dan yang klasifikasi yang kedua ini menurut unsur penyusunnya. Yang pertama adalah ikatan logam antar unsur sejenis, dan yang kedua ikatan logam antar unsur yang berbeda jenis atau alloy. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan logam? Yang pertama adalah dipengaruhi oleh titik leleh dan titik didih. Dan yang kedua adalah jari-jari atom. Dan yang ketiga adalah jumlah elektron valensi atau elektron yang terdelokalisasi. Dan faktor yang terakhir dipengaruhi oleh bilangan koordinasi. Selanjutnya kita masuk pada materi yang keenam, yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah terbentuk dari overlap dua buah orbital yang masing-masing berisi satu elektron atau setengah penuh. Ikatan kovalen ini diusulkan pertama kali sekitar tahun 1916 dua kimiawan Amerika, Gilbert Newton Lewis pada tahun 1875 sampai 1946, dan Irving Langmuir pada tahun 1881 sampai 1957, secara independen menjelaskan apa yang tidak terjelaskan oleh teori-teori Kossel dengan memperluasnya untuk molekul nonpolar. Nah, ikatan kovalen ini merupakan ikatan kimia yang terbentuk dari pemakaian elektron bersama oleh atom-atom pembentuk ikatan. Ikatan kovalen biasanya terbentuk dari unsur-unsur logam. Nah, di sini ada beberapa jenis ikatan kovalen yang semuanya bergantung pada jumlah pasangan elektron yang terlibat dalam ikatan kovalen. Nah, ikatan tunggal merupakan ikatan kovalen yang terbentuk satu pasangan elektron. Sedangkan ikatan rangkap dua ini merupakan ikatan kovalen yang terbentuk dari dua pasangan elektron. Begitu juga dengan ikatan rangkap tiga yang terdiri dari tiga pasangan elektron. Nah, di sini saya akan menjelaskan antara perbedaan di antara kovalen polar dan kovalen nonpolar. Nah, yang pertama, pada kovalen polar ini larut dalam air, sedangkan kovalen nonpolar ini tidak dapat larut dalam air. Nah, perbedaan yang kedua pada kovalen polar adalah beda keelektronegatifan sangat besar, sedangkan kovalen nonpolar ini beda keelektronegatifan sangat kecil. Dan yang ketiga, perbedaan yang ketiga, pada kovalen polar ini memiliki pasangan elektron bebas, sedangkan kovalen nonpolar ini tidak memiliki pasangan elektron bebas. Dan yang keempat, pada kovalen polar ini bentuk molekul asimetris, sedangkan kovalen nonpolar ini bentuk molekulnya simetris. Kita masuk pada materi terakhir, materi yang ketujuh, yaitu ikatan van der Waals. Nah,
Der Waals ini ialah gaya tarik-menarik antara atom atau molekul, di mana gaya ini relatif jauh lebih rendah dibandingkan gaya yang timbul karena ikatan valensi dan besarnya gaya ini ialah 10-7 kali jarak antara atom-atom atau molekul-molekul. Contoh gaya van der Waals ini terdapat pada senyawa hidrokarbon. Misalnya, pada senyawa CH4, perbedaan keelektronegatifan C 2,5 dengan H2,1 sangat kecil, yaitu sebesar 0,4. Nah, klasifikasi gaya van der Waals ini dapat terbagi berdasarkan jenis kepolaran molekulnya, yaitu yang pertama interaksi ion dipol, dan yang kedua adalah interaksi dipol-dipol, dan yang ketiga adalah interaksi ion dipol transduksi, dan yang keempat adalah interaksi dipol-dipol transduksi, dan yang kelima, klasifikasi yang kelima adalah interaksi dipol tereduksi dipol. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan van der Waals ini? Gaya London ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu jumlah elektron dalam atom atau molekul, dan yang kedua adalah bentuk molekulnya. Nah, di sini ada 4 gaya yang mempengaruhi ikatan van der Waals. Nah, gaya pertama adalah gaya orientasi. Gaya orientasi ini terjadi pada molekul-molekul yang mempunyai dipol permanen atau molekul polar. Nah, yang kedua adalah gaya imbas. Gaya imbas terjadi bila terdapat molekul dengan dipol permanen berinteraksi dengan molekul dengan dipol sesaat. Nah, yang ketiga adalah gaya dispersi atau gaya London. Nah, terjadinya gaya dispersi dijelaskan pertama kali oleh Fritz London. Gaya dispersi ini terjadi pada setiap molekul maupun zat ionik. Hanya pada senyawa ionik ini tidak begitu besar pengaruhnya. Dan yang keempat adalah gaya tolakan. Gaya yang keempat ini demikianlah hasil presentasi, hasil pemaparan materi yang saya bawakan pada hari ini. Apabila ada kesalahan dalam saya membawa materi pada saat ini, saya mohon maaf, dan inilah kelebihan dan kekurangan pada materi saya pada hari ini. Untuk itu saya ucapkan sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya bawakan pada hari ini semoga ada bermanfaat untuk saya dan kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.